utawi iki ku kita martelaken pira-pira hukume suci. Utawi iki ku kita martelaken pira-pira hukume thaharah, hukume suci. Wal kitabulan utawi kitab, wal kitabulan utawi kitab lughatan ing dalam mungguh lughat, lughatan ing dalam mungguh lughat, kitab menurut bahasa lughat itu. Lughatan ini dibaca apa nih? Dibaca nasab. Ini tarkibnya lafaz lughatan boleh nasab bin naz'il khafid ya, dengan cara membuang huruf yang mengejarkan. Jadi mansubun bin naz'il khafidi, dinasabkan dengan cara atau dengan sebab membuang huruf yang mengejarkan. Karena ketika khafidnya dibuang, maka majrurnya menjadi mansub, lafaz yang dijarkannya menjadi dinasabkan. Jadi kenapa lafaz lughatan dibaca nasab? Karena mansubun bin naz'il khafidi. Itu harus ditulisnya supaya paham. Karena dibuangnya huruf yang mengejarkan. Yang nomor 2 dibaca nasab karena menjadi hal. Jadi lughatan hale mungguh lughat, hale lughat, hale mungguh lughat. Nomor ketiga, alasan dibaca nasab karena menjadi tamyiz. Karena menjadi apa? Tamyiz. Di lughatan apa nih lughatan? Ini sumbernya, referensinya Hasyiah Al-Qalyubi. Al-Qalyubi Sohibah 17. Lughatan ing dalam mungguh bahasa, lughatan hale mungguh lughat, apa lughatan? Lughate bimakna dhammi iku masdarun, masdar bimakna dhammi kelawan nganggo makna kumpul. Jadi kitab menurut bahasa merupakan segot masdar. Kataba yaktubu kitaban, segot masdar. Pama yaji usalisan fal masdaru, lafaz yang jatuh pada urutan ketiga itu dinamakan masdar. Ya, pama yaji usalisan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. Pama yaji usalisan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. Nah itu. Iku masdarun, masdar lafaz kitab teh merupakan masdar bimakna dhammi dengan menggunakan makna kumpul. Jadi makna teh kumpul kitab-kitab. Kenapa dikatakan bimakna dhammi? Ya itu karena memang kitab itu kan merupakan kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan tulisan-tulisan. Wal jamilan tegese, wal jamilan tegese bimakna kumpul. Wal jamilan tegese bimakna kumpul. Jadi maknanya kitab menurut bahasa adalah bimakna dham, bimakna kumpul, menggunakan makna kumpul. Karena di dalam kitab itu ada mengumpulkan kalimat demi kalimat ya. Lima fihi min ijtima'il kalimat wal huruf wan dimami ba'dihha ila ba'din. Karena di dalam kitab ini terdapat kumpulan kalimat demi kalimat, huruf demi huruf, dan disatukannya kalimat dan huruf satu sama lain. Maka karena di dalam
isi kitab ini ada kumpulnya kalimat, huruf dan lain sebagainya, maka dinamakan kitab. Karena makna kitab itu sendiri adalah bimana kumpul. Wastilahan lan utawi maknane kitab di dalam munggu istilah. Wastilahan lan utawi maknane kitab ing dalam munggu istilah. Iku ismun ngaran. Iku ismun ngaran li jinsin kadua jenis. Li jinsin kadua jenis. Li jinsin kadua jenis minal ahkami saking piro-piro hukum. Sedangkan makna kitab menurut istilah adalah nama bagi jenis dari beberapa hukum. Nama at-ismun nama li jinsin bagi jenis, hukum-hukum nama bagi jenis atau sekumpulan hukum-hukum. Dari ditulis ame teh bingung cara nyurahkeun hese. Nama bagi jenis atau sekumpulan hukum itu namanya kitab. Karena di dalam kitab Fathul Qorib ini terdapat beberapa hukum atau membahas beberapa hukum. Ya, mana diantaranya? Satu, ahkamut thaharah. Ya, tulis. Dua, ahkamus salat. Tiga, ahkamus zakat. Empat, ahkamus syam. Lima, ahkamul haji. Ulangi lagi. Satu, ahkamu zakat. Nomor dua, ahkamus salat. Nomor tiga, ahkamus zakat. Nomor empat, ahkamus syam. Nomor lima, ahkamul haji. Nomor enam, ahkamul buyu'. Nomor tujuh, ahkamul faraid. Nomor 8, ahkamun nikah. Nomor 9, ahkamul jinayat. Nomor 10, ahkamul hudud. Nomor 11, ahkamus syaidi. Nomor 12, ahkamus sabaqi warrami. Nomor 13, ahkamul aimani wan nuzur. Nomor 14, ahkamul aqdiyah wasyahadah. Ahkamul aqdiyah wasyahadah. Nomor 15, ahkamul itqi. Ahkamul itqi. Itu sekumpulan hukum-hukum ini dinamakan kitab. Nama bagi jenis atau sekumpulan hukum-hukum. Sekumpulan hukum-hukum ini dinamakan kitab. Nah, itu namanya kitab. Nama bagi jenis hukum-hukum. Ya, seperti tadi hukum toharo sampai dengan hukum ahkamul itqi itu dinamakan kitab. Jadi kitab itu berisi berbagai kumpulan hukum-hukum. Nanti di bawah ahkam ada seperti ahkamut thaharah. Di bawah ahkamut thaharah nanti ada al-miyah, al-wudu, al-ghuslu, at-tayammum. Nah, kalau al-miyah, al-wudu, al-ghuslu, at-tayammum itu dinamakan bab atau poin dari hukum tadi. Jadi ada ada kitab, ada bab. Nah, kalau kitab mah nama bagi jenis hukum-hukum, kalau bab mah adalah yang berada di bawah hukum. Contohnya ahkamut thaharah, poin-poin pembahasan ahkamut thaharah itu al-miyah, seperti itu saja. Ahkamut thaharah bikin 4 kaki. Satu, al-miyah ya, berbentuk kaki ya. Kaki itu apa namanya? Ke bawah. Satu, al-miyah. Nomor 2, al-wudu.
Nomor 3 al-huslu. Nomor 4 at-tayammumu. Nomor 4 at-tayammumu. Nah, di bawah ahkamu toharoh ini ada beberapa pembahasan. Pertama al-miyah, membahas tentang air. Nomor kedua al-wudu'u, membahas tentang wudu. Nomor 3 al-huslu, membahas tentang mandi. Nomor 4 at-tayammum, membahas tentang tayamum. Nah, itu al-miyah, al-wudu, al-huslu, at-tayammum, itu namanya bab. Karena berada di bawah hukum. Kalau hukum-hukum tadi dinamakan kitab. Ya, nama bagi sekumpulan hukum-hukum namanya kitab. Nah, sedangkan bab, amal babu, anapun utawi bab. Amal babu anapun utawi bab iku pasmun mangka ngaran linauin maring werna, sedangkan bab adalah nama bagi nau, bagi bagian atau poin yang terdapat di bawah hukum tadi. Iku fasmun mangka ngaran linauin maring werna suwiji bima saking barang dahola kang manjing opoma, dahola kang manjing opoma tahta zalikal jinsi ing dalam sangi sore mengkonon jenis. Tahta zalikal jinsi ilmu sangi sore mengkonon jenis. Sedangkan bab itu adalah nama atau bagi nauin, bagi poin-poin mimma dahola tahta zalikal jinsi yang berada di bawah jenis. Tadi kan jenis itu sekumpulan hukum contohnya ahkamu toharoh. Di bawah ahkamu toharoh ini ada pembahasan miyah, wudu, ghuslun dan tayamum. Nah, miyah, wudu, ghuslun dan tayamum dinamakan apa? Dinamakan bab. Titik. Wa taharatu lan utai taharah dibaca to-nya dibaca fathah. Bibah titoi kelawan dan baca fathah to-ne. Bibah titoi kelawan dibaca fathah to-ne. Lughatan ing dalam munggu bahasa. Lughatan ing dalam munggu bahasa iku an-nadzafatu bersih. Toharoh menurut bahasa itu ada di mana? Bersih. Wa amma syar'an lan anapun utai toharoh ing dalam munggu syara. Lan anapun utai toharoh ing dalam munggu syara. Iku pabiha mangka iku tetap ing dalam toharoh tafasir utai piro-piro tafsir. Toharoh kalau dibaca fathah to-nya itu bimana bersih. Sedangkan bila bersih lughatan an-nadzafah itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syara adalah pabiha tafasiru. Toharoh ini mempunyai beberapa penjelasan. Kasiratun yang banyak. Jadi multi tafsir. Toharoh itu menurut syara mempunyai beberapa tafsiran atau penjelasan. Di antaranya minha iku setengah saking tafasir qauluhum utai pengandikane ulama. Qauluhum utai pengandikane ulama fi'luman rupane dawuh fi'luma yaiku migawe perkara. Fi'luma yaiku migawe perkara terus tabahu kang dan wedangaken bihi kelawan ma. Kang den wenangaken bihi kelawan ma apa salatu salat. Ae min wudu'in tegese saking wudu. Ae min wudu'in tegese saking wudu au ghusli wa ghuslin lan adu lan wa ghuslin lan mandi. Lan adu swatayamum lan tayamum wa izalati najasatin lan ngilangaken najis. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh itu memiliki beberapa macam, memiliki banyak penjelasan atau tafsir. Di antaranya adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-salat. Yang dimaksud dengan toharoh itu adalah mengerjakan sesuatu perkara tustabahu yang diperbolehkan dengan sebab perkara tadi as-salat itu melaksanakan salat. Mana contohnya perkara tadi? Min wudu'in, seperti wudu. Jadi berarti toharoh itu adalah melaksanakan wudu. Lihat kita terus. Toharoh itulah fi'lu melaksanakan wudu
tustabahu bihi as-salat, yang dengan sebab wudu maka salat menjadi diperbolehkan. Itu dinamakan toharo. Jadi toharo itu melaksanakan sesuatu perkara yang dengan melaksanakan sesuatu perkara tadi maka salat menjadi diperbolehkan. Seperti melaksanakan wudu, itu namanya toharo. Apalagi lihat kitabnya. Wa ghuslin dan mandi. Wa ghuslin dan mandi. Jadi fi'lu ma melaksanakan mandi, tustabahu yang diperbolehkan dengan sebab mandi besar tadi, as-sholatu melaksanakan sholat. Si Zaid misalkan punya hadas besar, bolehkah dia melaksanakan sholat? Tidak boleh. Kalau ingin boleh maka dia harus mandi terlebih dahulu. Nah, melaksanakan mandi, tustabahu bihi as-sholat, yang dengan sebab mandi dia diperbolehkan sholat, maka itu dinamakan Jadi toharo itu melaksanakan wudu, melaksanakan mandi. Ya, apalagi fi'lu ma melaksanakan tayamum. Ya, tustabahu yang diperbolehkan bihi dengan sebab ma. Tustabahu yang diperbolehkan bihi dengan sebab ma, wa as-sholatu melaksanakan sholat. Melaksanakan tayamum yang dengan sebab tayamum tadi diperbolehkan melaksanakan sholat, itu dinamakan toharoh. Jadi toharoh itu melaksanakan tayamum yang dengan sebab tayamum maka sholat menjadi diperbolehkan. Terakhir, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu dinamakan toharoh. Fi'lu ma melaksanakan sesuatu seperti menghilangkan najis. Tustabahu yang diperbolehkan bihi dengan sebab menghilangkan najis, as-sholatu melaksanakan. Di badan kita ada najisnya, bolehkah kita melaksanakan sholat? Tidak boleh. Kemudian kita hilangkan najis tadi, maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat. Maka menghilangkan najis itu dinamakan toharo. Jadi toharo itu apa? Melaksanakan toharo adalah melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan dengan sebab sesuatu tadi. As-sholatu melaksanakan seperti mana contoh toharo? Seperti wudu. Wudu ada toharoh, karena dengan sebab wudu maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat. Mana lagi? Wa ghuslin dan mandi, karena dengan sebab mandi kita diperbolehkan sholat. Wa tayamumin dan tayamum, karena dengan sebab tayamum kita diperbolehkan. Wa izalati najasin, dan menghilangkan, karena dengan sebab menghilangkan najis kita diperbolehkan. Jadi toharoh itu kesimpulannya melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan dengan sebab sesuatu tadi. As-sholatu melaksanakan sholat. Coba Bang Zahrul, apa yang dimaksud dengan toharoh? Ya, terus contohnya. Contoh seperti wudu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis, itu dinamakan toharoh. Karena dengan sebab melaksanakan perkara-perkara tadi maka kita diperbolehkan melaksanakan sholat. Itu andai kata toharohnya dibaca apa? Dibaca fathah toknya. Wa amat tuharotulan anapun utai tuharo bidomi kelawan den waca dhammah tokne. Bidomi kelawan dibaca dhammah tokne iku pasmun manggangaran. Iku pasmun makangaran libaqiyatil ma'i kadue sekarine banyu. Libaqiyatil ma'i kadue sekarine banyu. Libaqiyatil ma'i kadue sekarine banyu, sedangkan tuharo gitu ya, dengan dibaca dhammah tonya itu adalah nama bagi sisa air. Sisa air itu dinamakan tuharo. Jadi kalau toharoma adalah bersuci, kalau tuharoma sisa air untuk bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana lan samangsane ana ofal mau banyu
Iku alatan dadi alat. Iku alatan dadi alat karena air ini merupakan alat. Alat untuk apa? Air litoharoti maring sesuci. Ya, litoharoti maring sesuci. Nah di sini Kiai Musonib sebetulnya tujuan utamanya ini ingin membahas apa di dalam bab ini, di dalam ahkamu apa nih? Bapak-bapak di sini. Ya di dalam bab ini beliau dalam kitab Ahkamu Thahara sebetulnya tujuan utama daripada pengarang akan membahas tentang bersuci. Ya akan membahas bersuci, akan membahas wudu, akan bahas apa lagi? Mandi, akan bahas apa lagi? Lihat kitab ini kita pada semua apa lagi? Tayamum, apa lagi? Ulangi lagi. Akan membahas apa? Wudu, terus mandi, apa lagi? Tayamum. Ya, ditanya satu orang ya, supaya fokus. Di dalam bab tayamum ini akan membahas apa? Hidir pertama, mandi ada di dalam kitab ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu ya. Di dalam Ahkamu Thahara dalam kitab ini beliau akan membahas wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Namun pertanyaannya, bisakah wudu tanpa alat? Tidak, wudu itu menggunakan alat. Apa alat wudu? Air, ya tanah itu. Mandi menggunakan alat tidak? Menggunakan alat. Apa alat untuk mandi? Ya air. Nah, namun karena air merupakan alat untuk bersuci, maka terlebih dahulu beliau menyempatkan membahas tentang macam-macam air. Karena toharoh bersuci tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya alat yang bernama air. Karena air merupakan alat untuk bersuci, maka beliau menyempatkan untuk membahas air terlebih dahulu. Berarti namanya mengkol. Kalau bahasa Sunda mengkol, ngerti mengkol? Ada ke Jakarta mengkol heula. Namun sebabnya ada ayat patula patali, ada kaitannya dengan tujuan kita. Tujuan utama pengarang ini akan membahas toharoh, tapi toharoh tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya air. Karena air merupakan alat untuk maka beliau sebelum membahas toharoh terlebih dahulu membahas air. Karena air merupakan alat untuk toharoh, untuk bersuci. Wala makana lan samangsane ana obal mau banyu iku alatan dadi alat li thaharati kadue sesuci. Karena air merupakan alat untuk bersuci. Istatroda maka istidrat sopal musannif itu jadi membahas pembahasan di luar materi inti, namanya istatroda maka nyelapakan omongan, kita Jawa nama, maka nyelapakan omongan sopal musanifu ki musanif. Itu ada yang disebut dengan badai istitrod. Apa badai istitrod itu? Badai istitrod itu berbelok dari pembahasan inti kepada pembahasan lain karena ada kaitannya. Itu namanya badai istitrod. Tujuan asalnya musannif akan membahas toharoh. Namun karena air itu merupakan alat toharoh, maka beliau berbelok dulu ya membahas air. Karena toharoh dengan air ini ada kaitannya. Moal sampurna toharoh lamun eueuh cai, dan cair sebagai alat untuk toharoh. Lian wa ilmiahi maring pirang-pirang warnane banyu. Lian wa ilmiahi maring pira-pira warnane banyu. Faqala maka ngandika musannif almiyahu utawi pira-pira banyu, almiyahu utawi pira-pira banyu, almiyahu utawi pira-pira banyu alati kang ya juju wenang, alati kang ya juju wenang ayasihu tegese saupata tiru sesuci, opata tiru sesuci biha kelawan miyah, biha kalawan miyah iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Air yang boleh atau yang sah, maksud boleh di sini ayasihu, air yang boleh maksudnya yang sah digunakan untuk bersuci itu jumlahnya ada 7. Jadi silakan kalian bersuci
menggunakan salah satu daripada air yang 7 tadi. Mana air yang 7 tadi? Ma'us sama'i siji banyu langit. Ma'us sama'i siji banyu langit. Ay an-nazili tegese banyu kang temurun. Ay an-nazili tegese banyu kang temurun. Minha saking sama. Minha saking sama. Yang pertama adalah air langit. Apa air langit? Ay an-nazilu minas sama. Air langit itu adalah air yang turun dari langit, yang disebut dengan air hujan. Wa huwa utawi an-nazilu minas samai, atau an-nazilu minha iku al-mataru banyu hujan. Air yang turun dari langit itu adalah air hujan. Wa ma'ul bahlan banyu segara. Wa ma'ul bahri lan banyu segara. Ma'ul bahri teh disebutnya idofat lil bayan. Ay ma'un huwa al bahru. Air yang berpunya air yaitu laut. Apa yang dimaksud dengan bahru? Bahru itu makna menurut bahasa adalah al-ma'ul kasir. Jadi lautan atau bahrun itu maknanya adalah air yang banyak. Profil qamus al-bahru, di dalam kitab al-qamus al-bahru, pengertian bahru adalah al-ma'ul kasir, air yang banyak. Ayah Bang Syahrul, apa yang dimaksud dengan bahru? Al-ma'ul kasir, betul. Kenapa air laut, air bahrun dinamakan? Kenapa dinamakan bahrun, dinamakan laut? Wa sumya bahran, sebabnya di laut itu dinamakan lautan atau bahron, li'umqihi wattisa'ihi. Li'umqihi karena jerone bahrun, wattisa'ihi lan ambane bahrun. Sebabnya dinamakan bahrun atau lautan karena memang li'umqihi karena dalam, wattisa'i dan karena lebar, sehingga bisa menampung air yang banyak, maka dinamakan lautan. Jadi kenapa air yang ada di laut itu dinamakan air bahrun? Karena li'umqihi wattisa'i, karena memang lautan itu dalam dan luas sehingga bisa menampung air yang banyak, maka dinamakan bahar. Di dalam hadis dikatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dalil bahwa air laut bisa digunakan untuk bersuci berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi huwa at-tahur, dia adalah yang dia adalah yang suci, wa ma'uhu at-tahuru ma'uhu, dia adalah air laut adalah yang mensucikan airnya. Jadi airnya itu mensucikan. Kemudian al-hillu yang halal, opo maitatuhu batang yasi hal. Jadi bangkainya juga halal. Jadi kalau di dalam lautan ada bangkai ikan, maka bangkai ikannya tidak najis. Ya walaupun semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang itu. Kemudian airnya itu tohur, bisa mensucikan. Jadi kita boleh berwudu menggunakan air laut. Air al-milhi tegese air al-milhi tegese kang asin. Air laut itu adalah air yang asin. Al-malih, malih itu yang asin. Seperti syair di bawah ini. Walau tafallat bil bahri wal bahru malihun, tulisan. Walau tafallat Paulun walau tafalat bil bahri wal bahru malihun. La asbaha ma'ul bahri min rayqiha azban. La asbaha ma'ul bahri min rayqiha azban, tulisnya. Faulun walau tafalat bil bahri wal bahru malihun. La asbaha ma'ul bahri min rayqiha
riqiha azban. Ayo bareng. Walau tafalat fil bahri wal bahru malihun la asbaha ma'ul bahri min riqiha azban. Walau tafalat lan lamun ngidu sapa bidadari, walau tafalat lan lamun ngidul sapa bidadari, lan lamun ngidul sapa bidadari fil bahri ing dalam lautan. Lamun andai kata bidadari itu meludah, ya. Di mana meludahnya? Fil bahri, di dalam lautan. Pah aja gitu, sedikit aja meludah gitu. Tapi yang meludahnya bidadari, bukan Mang Opik ya. Wal bahru hale utai banyu lautan iku malihun kang asin. Sementara banyu laut, air laut itu asalnya terasa asin. Tapi begitu diludahi oleh bidadari, maka la asbaha maka yaktine dadi apa ma'ul bahri banyu lautan. La asbah maka yakni dari apa ma'ul bahri banyu lautan min roikiha saking iduhe, min roikiha saking iduhe sinten bidadari iku azban dadi tawar. Hebat banget ya, air lautan asin, tapi begitu diludahi oleh bidadari maka akan berubah menjadi tawar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan. Wa ma'un nahlan banyu bengawan ay al-huluwi tegese kang tawar. Nomor berikutnya adalah air bengawan. Apa air bengawan itu? Adalah air yang tawar. Wa ma'u saljilan banyu salji. Wa ma'ul barodi dibaca patah rohnya. Wa ma'ul barodilan banyu embun. Wa ma'ul barodan banyu embun. Itulah macam-macamnya air yang boleh digunakan untuk bersuci. Satu air laut, kedua satu air laut, satu air hujan, kedua air lautan, ketiga air sungai. Oh, ada yang kelewat ya. Wa ma'un nahlan banyu bengawan ay al-hulwi tegese kang tawar. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, lan banyu sumur. Wa ma'ul ailan banyu sumber. Wa ma'ul ailan banyu sumber, air yang keluar dari mata air. Wa ma'ul saljilan banyu salju. Wa ma'ul barodi lan banyu embun. Nah, itu ada 7. Ulangi lagi. 1 air hujan, nomor 2 air lautan, nomor 3 air sungai, nomor 4 air sumur, nomor 5 air sumberan, nomor 6 air es, nomor 7 air embun. Wa yajma'ulan ngumpulakan hadhihi sab'ata hadhihi sab'ata yang ikilah pitu. Hadhihi sab'ata yang ikilah pitu apa kauluka ucapan sira. Apa kauluka ucapan sira manazala minas samai marupane barang nazala kang temurun apa ma. Nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit. Aw minas samai saking langit, sok tulis minas samai saking langit. Ae al motor asalju al barod. Ae al motor asalju al barod. Ayat apa? Al-motor asalju al barod. Aw naba'a tawan nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Aw naba'a tawan nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Ae al bahru an-nahru al-bi'ru al-ainu. Ay al-bahru an-nahru al-bi'ru al-ainu ala ay sifatin ing atase ndi sifat.
kana tenemu opo yasima min asil khilqati saking asal kedadian. Nah, air yang 7 macam tadi dikumpulkan dalam perkataan manazala minas samai, terus au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min asil khilqah. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci, ringkas nama tiap-tiap air yang turun dari langit. Jumlahnya ada berapa yang turun dari langit? 3. Pertama air hujan, kedua air salju, ketiga air embun. Dan tiap-tiap air yang keluar daripada bumi isinya ada 4. Pertama air laut, kedua air belajar ditulis ya. Pertama air laut, kedua air sungai, ketiga air sumur, keempat air mata air. Nah itu ulangi lagi, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu tiap-tiap air yang turun dari, isinya ada berapa? 1, 2, 3. Atau yang keluar dari bumi isinya ada 1, 2, 3, 4. Mang Hidir nanti siap-siap. Ada berapa air yang apa saja air yang bisa digunakan untuk bersuci? Tiap-tiap air yang keluar dari langit. Bang Hidir isinya yang keluar dari langit ada berapa? 1, 2, 3. Atau yang keluar dari ada berapa? 1, 2, 3, ya 4. Sumberan ya di belakang itu siapa namanya itu? Siapa? Ya Diki. Air yang keluar dari langit ada berapa? Sebutkan. Yang nomor kedua atau yang keluar dari bumi ada berapa? Sebutkan. Ya, Alpi. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada tiap-tiap, lihat ditanya. Ya. Ya, nomor atau ya, di belakang Ilham. Ya begitu. Oke. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu tiap-tiap air yang turun dari langit atau yang keluar dari, yang turun dari langit jumlahnya ada 3, yang keluar dari bumi jumlahnya ada 4, sehingga dijumlahkan menjadi ala ay sifatin min asil hikoti. Sifat nama terserah, bebas, asalkan itu sifat yang asli. Misalkan ada air turun dari langit, sifatnya itu berwarna merah misalkan, bisa nggak digunakan untuk bersuci? Bisa tidak? Bisa, asalkan aslil khil kok itu adalah warna yang asli. Atau misalkan ada air dari langit turun, rasanya asin, tapi asin itu asin asli, atau pahit, tapi pahit yang asli, bukan karena jatuh ke genting kemudian bercampur dengan kotoran burung lalu kemudian kita wadahi pakai palsu sehingga rasanya menjadi pahit. Nah itu sih berarti bukan asli. Di sifat apapun yang dia miliki, asalkan min aslil hil koh itu merupakan sifat asli, maka boleh digunakan untuk bersakur cainu bijil tilangit, bisa dipakai susu cinajan pahit. Nah, dalam nadaman dikatakan tiap-tiap air yang turun dari langit bisa dipakai susu sanajan rasana pahit, asalkan pahitnya bukan pahit campuran tapi pahit yang asli. Air hujan turun ke genteng, setelah turun ke genteng bercampur dengan warna genteng, kemudian turun ke bawah diwadahi paso, warnanya berubah menjadi merah
Pertanyaan, bisakah air hujan itu digunakan untuk bersuci? Tidak bisa, karena itu mah warnanya bukan warna asli, karena sudah dirubah oleh warna, bercampur dengan warna genteng. Atau begini, air hujan turun lalu jatuh ke genting, di genting banyak kotoran burung, turun ke bawah, diwadahi pakai ember, barang dicicipin ternyata rasanya bau, yang menjadi bau kotoran, ya berarti berubah warnanya. Pertanyaan, sah nggak air lautan digunakan bersuci? Sah tidak? Tidak sah, karena itu baunya bukan bau yang asli, itu mah baunya bau campuran, bukan bau asli. Nah itu, jadi ala ayyi sifatin kanat min asil hilqah, berupa sifat apa saja, itu yang penting merupakan sifat yang asli, maka boleh digunakan untuk bersuci. Tik. Sumal miyahu mangka kari-kari utai piro-piro banyu, ikutan qasimun nerima kebagi opo almiyah, ikutan qasimun nerima kebagi opo almiyah ala arba'ati aksamin ingatase papat piro-piro pembagian, ala arba'ati aqsamin ingatase papat piro-piro pembagian. Kemudian air terbagi 4. Jadi tadi kan air ada 7, yang 7 itu kita klasifikasikan menjadi 4, ya menjadi 4 bagian. Ahaduha utai salah sujina yasi almiyah, ahaduha utai salah sujini almiyah iku tahirun banyu kang suci, iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ing dalam awak dheweke, fi nafsi dalam awak dheweke maun. Yang nomor pertama, air itu suci dirinya, ya dirinya air itu suci, ya karena zatnya air itu suci. Kalau misalkan nempel di baju kemudian dipakai sholat, maka itu sah, tetap sah sholatnya, tidak menjadi tidak sah, ya. Air itu suci zatnya. Kalau misalkan nempel di tempat sholat, itu tidak mempengaruhi terhadap sholat, karena zat air itu suci. Nah kemudian mutahhirun yang mensucikan, mutahhirun kang nyuciaken li ghairihi maring sakliyane maun, suci, mensucikan gitu kan. Dirinya suci dan mensucikan kepada yang lain. Ghairu makruhin kang ora den makruhaken, ghairu makruhin kang ora den makruhaken apa isti'malu nganggo maun, apa isti'malu nganggo maun. Terjemahkan, tahirun bi nafsihi, zatnya suci, zatnya air suci, mutahhirun li ghairihi, bisa mensucikan orang kepada yang lain. Ghairu makruhin istimalu, tidak makruh dipakai sucikan, tidak makruh dipakainya. Itu yang pertama, ya. Jadi air yang 7 macam tadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama, suci, mensucikan, tidak makruh dipakainya. Apa itu? Wahwa utawi ahad atawa tohir mutahhir iku al ma'u banyu al mutlaqu kang mutlak, yaitu air yang mutlak, suci, mensucikan, tidak makruh dipakainya. Itu dinamakan air mutlak. Namun mutlak teh air nu masih murni. Mutlak teh air anu teu ngebogaan koyit, teu ngebogaan buntut, cai we pokona mah eta mah. Beda jeung cai yang sudah punya buntut, yang sudah punya koyit, seperti cai orson. Berarti cai sudah dibuntutan ku buntut orson. Air susu berarti air sudah dikoyidi, ya, diikat, dibuntutan ku koyit. Susu cai, kopi itu bukan mutlak. Air mutlak mah air yang belum punya nama, belum punya pengikat. Pokoknya air nu masih murni, jadi belum punya nama. Iku almaul mutlaku banyu kang mutlak, air yang murni an koyidin saking koyid lazimin kang tetap air yang mutlak, artinya belum punya koyid yang tetap.
belum punya nama yang tetap. Jadi belum punya nama anu angger anu matuh. Beda dengan air susu. Air susu diasupkeun kana gelas tetap disebutna air. Dimasukkeun kana termos disebutna angger air susu. Air eta dina teko cai naon? Cai susu. Jadi dimanapun wadah menampung dia tetap dinamakan dengan nama itu, dinamakan air yang muqayyad itu mah karena sudah punya nama tertentu. Ini mah belum punya nama tertentu, ya. Maka fala yadurru, maka orang bahaya nih. Maka orang bahaya nih fal qayyidu qayyid al munfaku kang kapecat. Mau fal qayyidu qayyid al munfaku kang kapecat, maka tidaklah berbahaya qayyid yang bisa lepas. Misalkan iya cai teh ngabogaan qayyid ya, ngabogaan ngaran, punya nama. Tetapi namanya teh qayyid nate qayyid munfak. Apa qayyid munfak teh? Qayyid yang bisa mana contohnya? Kamail biri kaya banyu sumur. Tuh cai sudah dikoyid dengan nama sumur, tapi kata-kata sumur ini adalah qayyid yang munfak. Apa qayyid yang munfak teh? Nama yang bisa lepas. Coba ayeuna cai sumur kurangnya atau cai digodok diasupkeun kana termos disebutna cai naon tah? Lain cai sumur deui disebut cai termos. Lamun diasupkeun kana teko disebut cai teko. Jadi namanya cuma nama sementara, nama yang berubah disebutna qayyid al munfaq. Qayyid yang suka yang mudah lepas, yang mudah hilang, itu dinamakan tetap masih dinamakan air mutlak. Jadi air mutlak itu air murni atau air yang belum punya qayyid yang tetap. Kalau toh dia punya qayyid tetapi qayyidnya itu bisa berubah seperti air sumur, maka air itu tetap dinamakan air mutlak walaupun sudah punya qayyid, karena qayyid sumur itu ada qayyid yang munfakun, qayyid yang mudah lepas. Fi kauni dalam anane ma'il bi'ri mutlaqon banyu mutlak. Wis ulangi maning, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada air yang mutlak. Mutlak itu lepas. Maksud lepas itu tidak memiliki qayyid, ya, atau dia memiliki qayyid tetapi qayyidnya itu bisa lepas seperti air sumur, berarti air punya qayyid, punya nama yaitu sumur, tapi kata-kata sumur ini adalah qayyid yang munfak karena qayyid sumur itu suka berubah-ubah atau mudah hilang, ya. Beda dengan air kopi diasupkan karena wadah naon wage tetap dinamakan air. Diasupkan karena teko tetap disebutkan karena disebutkan, diasupkan karena termos tetap disebut. Nah, tuh kopi bae. Eta dina termos cai naon? Moal cai termos cai. Tapi lamun cai putih diasupkan karena termos disebut. Nah, eta minta cai termos kan gitu ya. Eta minta cai teko, eta minta cai gelas, di gelas itu. Jadi namanya itu adalah nama sementara yang mudah lepas. Nama padu aya, itu mah masih dinamakan air mutlak. Hukumna suci, ikan tidak makruh dipakainya, gitu. Coba air orson, air mutlak bukan, air orson mas air sudah punya mana qayyidna? Orson diasupkeun kana teko tetap disebutna diasupkeun kana termos tetap disebutnya. Oh gitu. Berarti orson itu ada qayyid lazim, qayyid yang nempel terus. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wasanilan ute kang nomor loron iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ilm awak dheweke ya si banyu. Nomor kedua si cai teh suci dina zatna. Lamun nempel kana sajadah tematak mengaruhan kana sahna salat. Nempel dina badan juga tidak mempengaruhi kana sahna salat dan caina suci. Diwadahan kana plastik poho ka bawah salat
tidak mempengaruhi terhadap sahnya salat dan cai yang suci. Kemudian mutahhirun kang nyuciaken li ghairihi maring liyane banyu bisa mensucikan yang lainnya. Bisa nyucikeun ngan peda ketika dipakai nanti makruhun kang dan makruhaken bisa nyucikeun mah tapi sayang makruh. Makruhun kang dan makruhaken opo istimaluhu gunakan yasimaun opo istimaluhu gunakan maun tapi makruh dipakai nak bil badani ing dalam badan. Lamun dipakai karena badan teh makruh sebab mentak menimbulkan penyakit dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Lapis saubi orang makruh ing dalam dodot. Tetapi lamun dipakai dina pakaian mah tidak makruh soten lamun nempel karena badan. Lamun dipakai karena pakaian mah tidak mana wahwa utawisani ku almaul musyammasu wahwa utai asani ku almau banyu al musyammasu kang den panasaken srengenge iku almau banyu al musyammasu kang den panasaken srengenge suci mensucikan tapi makruh pakainya pada badan bukan pakaian. Ayo sucikan tapi makruh pakainya pada badan bukan dipakai nyentuh karena badan makruh. Tapi lamun dipakai untuk mencuci baju mah tidak mana airnya wahuwa al-ma'ul musyammasu yaitu air yang dipanaskan oleh air yang dijemur oleh matahari. Ada air diwadahi pakai wadah perunggu, wadah yang terbuat dari besi misalkan. Kemudian tersinari matahari sampai panas. Nah itu namanya al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan oleh sinar matahari dan wadahnya menggunakan wadah yang terbuat dari besi yang mengandung karat. Maka air itu hukumnya suci mensucikan tapi makruh dipakainya pada badan bukan pakaian. Bila mau dipakai oleh kita untuk wudu maka hukumnya makruh karena apa dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Karena kalau air yang diwadahi pakai wadah besi ya wadah yang bisa dibentuk wadah besi. Nah kemudian dipanaskan oleh sinar matahari yang panas sekali, maka nanti si karatnya itu nanti akan naik ke atas. Si karat-karat yang ada di dalam besi itu akan naik akan ya'lu fil ma, akan naik ke atas air. Sehingga ketika kita pakai maka air tersebut akan masuk ke dalam pori-pori kulit kita sehingga nanti akan menyumbat sirkulasi darah. Sehingga nanti akan muncullah penyakit belang, bodas, sawareh karena belang ya. Kenapa ada kulit kita berubah menjadi putih tidak ada darahnya? Karena tersumbat oleh siapa? Tersumbat oleh karat yang masuk ke dalam air yang kita pakai wudu gitu. Nah karena bahaya eta matak menimbulkan penyakit belang, makanya dihukumi makruh soten andai kata dipakainya di badan, di muka, di tubuh kita. Nah bagaimana kalau dipakai untuk mencuci baju? Air itu kita cibuk ya, tidak disentuh oleh tangan, kita cibuk lalu masukkan ke ember lalu dipakai untuk ngakum baju, dirinsoin, boleh nggak? Boleh, karena itu mah dipakainya bukan di badan tetapi dipakainya di pakaian. Kalau dipakaian masa tidak menyentuh tubuh kita nggak apa-apa ya. Aya al-musakhonu tegese banyu kang den panasaken bita siri syamsi kelawan oleh ngelabetin srengenge bita siri syamsi kelawan oleh ngelabetin srengenge fihi dalam maun, artinya air yang dipengaruhi oleh yang dipanaskan oleh pengaruh sinar matahari. Wa inna ma yukrahu lan angin pasina dan makruhakan opo al-ma'ul musyammasu syara'an ing dalam munggu syara' bisanya air yang dipanaskan menggunakan matahari
dihukumi makruh andai kata biqotrin ing dalam penjajahan, andai kata itu berada di daerah harin kang panas, fi inain dalam wadah muntobain kang bisa den palu, kemudian wadahnya berupa wadah yang bisa dipalu, maksudnya adalah wadah yang terbuat dari bahan besi, ada yang mengandung unsur karat. Illa ina anak daini angin wadah saking emas laka, kecuali bila wadahnya itu terbuat dari emas dan perak, itu nggak apa-apa. Kita punya pasok terbuat dari perak misalkan, lalu digunakan untuk menampung air sehingga penuh dengan air pasok perak tadi. Tiba-tiba airnya tersinari oleh matahari sampai panas, itu nggak apa-apa, tidak makruh walaupun dipakai di badan. Atau pasoknya terbuat dari emas, apalagi dari emas, itu tidak makruh. Kenapa? Lisofai jauhari ma, karena bersih jirime nakdaini, karena perak mah tidak akan mengeluarkan karat yang akan membahayakan terhadap tubuh kita. Lisofai jauhari ma, karena bersih jirime yasi nakdaini. Titik. Tadi air matahari, air yang dipanaskan matahari hukumnya makruh. Bagaimana kalau misalkan kita diangkat setelah sore jadi dingin? Nah, pertanyaannya, bolehkah air yang dipanaskan oleh matahari itu kita pakai setelah dingin? Nah, wa iza baruda, jawabannya nih. Wa iza baruda nalikana wis adem opo al maul musyammazu, zalat mangka ilang opo al karohatu makruh. Opo al karohatu makruh, ketika air yang dipanaskan oleh matahari tadi sudah kembali menjadi dingin, maka hilanglah hukum makruhnya. Wa tarolan milih sopan Nawawi Imam An-Nawawi adamal karoha ing orananane makruh, adamal karohati ing orananane makruh. Tapi Imam Nawawi berpendapat, katanya bahwa al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari itu hukumnya tidak makruh mutlakon, secara mutlak. Tapi tetap pendapat yang dijadikan pegangan adalah hukumnya makruh. Wal mu'tamad, pendapat yang dipegang adalah hukum makruh. Nah, jadi menurut Imam Nawawi enggak apa-apa, katanya enggak makruh. Mutlakon, secara mutlak. Titik. Wa yuqraulan dan makruhakan apa syadidu suhu nanti banyu kang banget panase. Apa syadidu suhu nanti banyu kang banget panase. Makruh memakai air yang sangat panas. Wal burudatilan banget ademe, atau yang sangat dingin. Ya, kenapa? Karena nanti akan menghilangkan kesempurnaan wudu. Coba aja sampai wudu, airnya panas sekali, bisa sempurna nggak wudunya? Nggak sempurna. Ya, Mang Alpi mau mandi junub, airnya air panas, coba bisa sempurna nggak mandinya? Atau yang jangan panas lah, yang banget dingin, sampean mandi airnya sangat dingin sekali, bisa sempurna nggak mandinya? Enggak. Ya, makanya dimakruhkan memakai air yang sangat panas atau yang sangat dingin, karena akan menghilangkan kesempurnaan bersuci. Apalagi kalau panasnya panas sekali, itu sih haram, bukan makruh lagi. Cair yang baru digodok, ya, yang baru digodok dipakai untuk wudu, pakai basuh muka, ya itu haram, bukan makruh lagi, karena akan ya bisa-bisa coplok ke irung nanti. Wal qismu salisulan utawi pembagian kang nomor tuliku tahirun banyu kang suci. Iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi lem awak dheweke. Fi nafsihi lem awak dheweke asi banyu. Ghairu mutahirin kang ora nyuciaken, ghairu mutahirin kang ora nyuciaken. Mana li ghairi kadu liyane banyu suci tapi tidak mensucikan. Mana? Wahwa utawi salis iku al-ma'ul musta'malu banyu kang wis den nggo air yang sudah dipakai. Itu hukum airnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Nih, perhatikan ke depan. Nah, sampean wudu ya. Ini misalkan kalau di daerah yang airnya jarang, ini biasa suka diwadahi lagi ya. Diwadahi lagi pakai pasok. Ngerti pasok? Wadah yang gede itu namanya pasok. Nah, kita wudu, ini ember, ambil, ya,
kemudian diwadahi lagi bekasnya itu. Nah, air yang kita wadahi pakai paso itu dinamakan air mustakmal. Apa mustakmal teh? Air yang sudah dipakai. Air ini kalau nempel di tubuh kita, di baju untuk sholat, mempengaruhi terhadap sholat tidak? Tidak. Menempel di sajadah mempengaruhi terhadap sahnya sholat tidak? Tidak ya, karena hukumnya Tapi bisakah air ini digunakan untuk bersuci? Nah, air yang dipaso ini lalu dipakai oleh teman kita ya. Kata teman kita, itu air buat saya lah. Iya, buat apa sih? Buat wudhu. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Kecuali kalau ingin boleh ya dalam Fathul Muin. Kalau ingin boleh, air yang ada di paso itu, air mustakmal itu kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan dulu sampai kemudian mencapai ukuran 2 kulah. Setelah mencapai ukuran 2 kulah, nah misalkan diwadahin pakai wadah yang besar banget yang nilainya itu 2 kulah. Maka kalau sudah mencapai ukuran 2 kulah, hilanglah hukum mustakmal, sehingga air kembali menjadi air murni atau air mutlak, suci dan mensuci. Setelah disatukan sehingga jumlahnya menjadi 2 kulah, lalu kita ambil 1 ember. Kita ambil 1 ember sehingga totalnya menjadi 10 ember. Lalu kita wudhu di salah 1 ember tadi. Pertanyaannya, sah tidak wudhunya? Sah. Karena sekarang mah air ini sudah bukan mustakmal lagi. Kenapa hilang kemustakmalannya? Karena airnya sudah dikumpulkan sehingga jumlahnya menjadi 2. Setelah mencapai 2 kulah, maka hilanglah kemustakmalannya sehingga air itu kembali menjadi air mutlak. Nah, jadi kalau kita ambil lagi 1 ember kebagian 10 ember misalkan, maka air yang di ember tadi hukumnya adalah air mutlak sehingga boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini air mustakmal ini hukumnya suci tetapi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utasali siqal maul mustakmalu, air yang sudah dipakai. Dipakai untuk apa? Fi raf'i hadasin, ing dalam menghilangkan hadas. Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Au izalatin najsin, atau nghilangakeun najis, atau sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Mangalan misalkan tangannya terluka ya, lalu dibasuh pakai air bekasnya ditampung. Nah, itu air bekas membasuh najis itu dinamakan air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Hukum cair tersebut adalah suci tetapi tidak ilam yataghayyar, lamun ora berubah apa maun. Ilam yataghayyar, lamun ora berubah apa maun. Tapi di hukuman suci soten lamun si caina tidak berubah. Kita wudhu kemudian diwadahi bekas wudhunya pakai pasok, maka air yang ada di dalam pasok hukumna suci. Namun syarat nak di hukuman suci soten ilam yataghayyar, andai kata air tadi tidak sampean misalkan bersuci dari najis, bekasnya diwadahi pakai wadah, maka air yang ada di wadah tadi hukumnya air adalah air mustakmal, hukumnya suci. Tapi suci soten lamun airnya tidak berubah. 1 tala, andai kata airnya tidak berubah. Nomor 2, walam yazilan ora tambah apa waznuhu, timbangane maun. Walam yazilan ora tambah apa waznuhu, timbangane maun. Nomor kedua, timbangan air tadi tidak bertambah. Ba'dan pisoli sawise pisahe maun, badan pisolihi sawise pisahe maun. Amma saking barang kana kang tinemu apa ma. Setelah air tersebut ini pisau, apa ini itu terpisah dari benda. Amma saking barang kana kang tinemu apa maun, dari setelah air tersebut terpisah dari sesuatu di mana air tersebut nempel pada sesuatu tadi ya, nanti diterangkan. Ba'da tibari ma sawise milang-milang barang, sawise milang-milang barang yatasharrabu kang meresap, yatasharrabu kang meresapu ingma, kang meresapu ingma wa maghsulu kang den basuh, minal ma'i saking banyu.
banyu minal mai saking banyu. Nih perhatikan, ini harus paham nih. Ini apa namanya nih? Sorban. Oh, ini sorban. Sorban ini misalkan terkena air kencing anak kecil ya. Sehingga di sini berarti dalam sorban ini ada najis. Nah, air kencing hukumnya najis apa? Najis mutawasitoh ya. Terkena najis nih, terkena uyuh, maka caranya itu diperut dulu ya. Dibuang dulu apanya tuh? Si najisnya sampai hilang najisnya. Maka yang asalnya najis ainiyah yang ada bentuknya berubah menjadi najis hukmiyah. Setelah itu misalkan kita kucurin sama air ya, kita kucur air, kita anggaplah ini air. Kita kucur air. Awas kalau membasuh najis airnya harus datang. Tuh, harus didatangkan, jangan air didatangi. Kalau ini air lalu didatangi. Kalau ini najis semua nantinya. Jadi caranya jangan didatangi, tetapi si airnya harus mendatangi. Kudu dikucurkan, kalau dikucurkan gitu. Lalu air yang di bawahnya diwadahi pakai wadah misalkan ya. Nah, maka air yang di bawah itu namanya air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Disebutnya nanti maul ghusl, air bekas basuhan. Nah, pertanyaannya, air ini dianggap suci ya, mustakmal itu dianggap suci, tapi dengan dua syarat. Pertama, lam yataghayy, apa artinya? Airnya belum karena air mempunyai 3 sifat. Pertama, warna. Kedua, bau. Ketiga, rasa. Itu sifat air. Pertama, warna. Kedua, rasa. 3, bau. Nah, dilihat berubah enggak? Oh, enggak berubah. Oke, betul, lulus. Syarat pertama. Kedua, itu timbangannya tidak boleh bertambah. Misalkan air ini kita timbang dulu sebelum digunakan untuk mencuci sorban yang najis. Setelah ditimbang, misalkan air ini adalah 5 on. Misalkan ya, 5 on. Kemudian kita masukkan ke dalam sorban. Kemudian sorbannya kita perut. Nah, air yang di bawahnya kita coba timbang lagi. Ternyata berat bersihnya itu 5 on. Berarti bertambah nggak timbangannya? Tidak bertambah. Maka air ini pertama tidak berubah salah satu sifatnya. Kedua tidak bertambah timbangannya. Maka dia baru lulus dinamakan air yang suci ya. Jadi ulangi lagi, air mustakmal itu gimana hukumnya? Suci tetapi tidak namun dia dihukumi suci syaratnya ada dua. Pertama, tidak berubah. Kedua, tidak bertambah. Apa yang tidak bertambah? Timbangan airnya tidak bertambah. Sekarang begini, ini air kita timbang dulu. Berapa on? 5 on. Kucurkan ke sini, dikucurkan, diperut sampai sepak, sampai kering ya. Lalu air yang di bawahnya kita timbang ya. Ditimbang, ternyata timbangannya bertambah. Asalnya 5 on, ditimbang itu jadi 6 on. Berarti ini katambahan katambahan ku sesuatu yang meresap di dalam sorban. Tadi kan air ini bekas apa di sorban ini? Bekas ada najisnya, berarti ada najis yang masuk ke dalam air, sehingga air ini timbangannya menjadi bertambah. Pertanyaannya, bagaimana hukum air ini? Suci tidak? Tidak, karena bertambah timbang. Karena syarat dikatakan suci ada 2. Pertama, tidak berubah salah satu sifatnya. Rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Syarat kedua, timbangannya tidak barang di dia timbangannya bertambah, maka hukumnya air tadi berarti tidak suci. Kalau tidak mensucikan jelas tidak mensucikan. Ini mah bahkan tidak suci. Ya, paham ya? Jadi syaratnya air mustakmal dianggap suci ada 2. Pertama, tidak berubah salah satu sifatnya. Nomor kedua, tidak bertambah timbangannya setelah mempertimbangkan air yang terserap oleh sesuatu tersebut, oleh sorban tersebut. Ya, oke. Wal mutaghayyir wallahu a'lam bishawab.